Halo teman-teman, selamat datang di channel saya teman-teman. Saat ini saya akan coba menjelaskan tentang apa sih dua hal yang paling penting yang harus dikuasai oleh seorang sales. Nah, jadi kalau misalkan seorang sales menguasai hanya cukup dua hal ini, maka ini akan bisa membuat sales tersebut atau salesman tersebut menjadi lebih sukses. Oke, kita langsung saja ya teman-teman ya. Yang pertama adalah seorang salesman atau penjual yang bagus, yang baik itu perlu menguasai dua hal. Yang pertama adalah produk atau jasa yang akan dijualnya, atau istilahnya adalah product knowledge. Lalu yang kedua adalah siapa pelanggannya. Jadi prinsip dalam jual beli atau prinsip dalam sales itu adalah menyambungkan atau menghubungkan antara produk kita atau jasa kita dengan pelanggan. Nah, di situ ada pertukaran. Kita memberikan jasa produk atau jasa itu berupa nilai yang diberikan kepada pelanggan, lalu pelanggan juga memberikan uang kepada kita. Dari proses itu kita bisa tahu ya, yang paling penting adalah sisi produknya dan sisi customer-nya. Jadi yang perlu kita pelajari sebagai sales untuk bisa sukses adalah di product knowledge dan sisi customer knowledge-nya. Oke, dalam hal product knowledge yang perlu dipelajari oleh seorang sales, yang pertama yang pasti itu pasti pelajari secara detail ya, teman-teman. Itu pasti udah pasti. Berikut seperti benefitnya, seperti fitur-fiturnya, apa saja yang perlu diberikan, dijelaskan kepada pelanggan, dan lain-lain. Lalu yang berikutnya adalah pada saat kita mempelajari product knowledge ini, anggaplah kita sebagai pelanggannya. Jadi kita punya perspektif atau punya persepsi pelanggan, sebagai pelanggan kepada produk-produk yang akan kita jual atau service-service yang akan kita jual. Lalu yang berikutnya adalah fokus pada value yang diberikan untuk customer. Nah, untuk value ini pasti antara satu customer sama customer yang lain pasti akan beda ya. Jadi karena value di sini ini sangat ditentukan oleh persepsi pelanggan dalam melihat produk atau jasa kita. Dan yang terakhir adalah jangan dijelaskan semuanya saat bertemu dengan calon pelanggan. Nah, ini juga karena kalau kita jelaskan semua, belum tentu pelanggan itu belum tentu produk atau jasa yang kita tawarkan itu bisa sesuai dengan kebutuhan dengan pelanggan. Nah, jadi supaya value dari produk kita yang kita berikan ke pelanggan itu bisa tepat sasaran, kita juga harus tahu dari perspektif pelanggannya. Nah, berikut ini adalah cara kita mempelajari dari sisi pelanggannya atau produk customer-nya. Untuk dalam hal customer knowledge atau apa saja yang perlu dipelajari oleh customer, di antaranya yang pertama adalah pasti ya lakukan riset pasar. Nah, riset pasar di sini itu bisa dilakukan, kita bisa browsing di internet, bisa googling, tapi yang paling efektif atau yang paling bagus itu dilakukan kita langsung ketemu dengan customer-nya, kita tanya pendapatnya seperti apa. Sekalian kita juga bisa lakukan prospecting juga nih dengan calon klien kita. Lalu yang berikutnya adalah fokus pada persepsi pelanggan. Nah, ini yang menarik karena produk yang menurut kita bagus itu belum tentu dipersepsikan pelanggan juga itu yang paling bagus juga. Bisa saja produk yang kita nilai biasa-biasa aja, standar aja, tapi persepsi pelanggan itu dalam persepsi pelanggan, persepsinya itu bisa bagus gitu. Nah, jadi ini juga bisa beda antara persepsi kita dengan persepsi pelanggan. Nah, sales yang baik itu seninya adalah dia bisa mengetahui persepsi pelanggan dengan baik. Nah, caranya itu nggak ada cara lain selain kita ngobrol, selain kita lakukan riset tadi. Jadi masih berhubungan dengan poin yang pertama. Lalu berikutnya adalah saat kita ketemu dengan pelanggan. Nah, kita juga jangan lakukan jelaskan produk knowledge semuanya ya teman-teman ya. Jadi kita juga utamakan untuk menciptakan ya komunikasi dua arah. Nah, jadi kita juga bisa buat pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kebutuhan si klien tuh atau si customer tuh seperti apa. Nah, dari proses seperti ini kita tuh tahu bahwa persepsi customer tuh seperti apa sehingga value yang akan kita kasih ke pelanggan juga itu akan lebih tepat sasaran gitu teman-teman ya. Contohnya, misalkan teman-teman merasa bahwa produknya udah bagus banget, harganya udah bagus banget, tapi persepsi pelanggan belum tentu. Nah, bicara tentang perspektif ini juga sangat menarik ya, karena nanti juga akan ada hubungannya dengan harga yang akan mau dibayar oleh customer atau calon pelanggan kita.
Nah, jadi ini juga sangat berpengaruh ya persepsi ini nanti pada saat kita negosiasi harga, pada saat kita nanti mau ngasih harga berapa ke customer dan lain-lain. Nah, ini akan saya bahas di video yang lain, jadi jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini ya teman-teman. Nah, kalau dua hal itu sudah dikuasai, maka mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi sales yang sukses ya. Dan semoga aja kita bisa achieve target di akhir tahun ini. Oke, good luck ya teman-teman. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman ada yang nggak setuju, bisa tulis di komen juga. Atau misalkan teman-teman butuh kita kasih contoh, saya bisa kasih contoh untuk industri tertentu, produk tertentu, silakan tuliskan di komen ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan nanti saya juga akan upload beberapa video-video yang bermanfaat terkait dengan tips-tips sales yang lainnya. Buat teman-teman yang baru kerja dan ingin tahu bagaimana caranya untuk mengantisipasi resesi ekonomi, bisa langsung klik rekomendasi di layar ya.